Pada video kali ini kita membahas tentang sinagoga. Apa fungsinya sinagoga sebelum zamannya Yesus dan setelah zamannya Yesus. Nah, kali ini, video Markus Prasojo akan membahas seputar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Apakah sinagoga itu? Sinagoga adalah tempat para bangsa Yahudi beribadah. Sinagog atau sinagoga berarti perkumpulan, terdiri dari kata sin berarti bersama dan agoge berarti belajar atau pendidikan. Jadi sinagoge memiliki arti belajar bersama selain berkumpul bersama. Setelah Bait Suci, pusat peribadahan umat Yahudi hancur pada tahun 70 Masehi, sinagog juga membawa pengaruh besar terhadap pola ibadah umat Kristen dan Islam melalui penggunaan gereja dan masjid. Sejak kapan adanya sinagog? Sejak zaman Musa menyebutkan agar sinagog dimulai, bahwa sinagog didirikan oleh Musa sebagai tempat orang-orang Yahudi mendengarkan Taurat seminggu sekali, di mana Musa mengajar umat Israel mengenai doa-doa yang harus diucapkan di dalam sinagog-sinagog mereka. Bagaimana keadaan di dalam sinagog? Keadaan di dalam sinagog biasanya posisi duduk rabi, imam agung, atau pimpinan Yahudi ada di tengah jemaat atau di depan jemaat sambil membaca dan menafsirkan hukum Taurat. Bagaimana perkembangan sinagog sebelum zaman Yesus? Perkembangan sinagog 200 tahun sebelum Masehi atau zaman Yesus, pada waktu itu hanya kaum Farisi yang dapat membaca serta menafsirkan Taurat, sehingga mereka berperan besar di dalam persekutuan-persekutuan lokal bangsa Yahudi. Hal yang sama terjadi ketika Bait Suci dihancurkan oleh bangsa Romawi tahun 70 Masehi. Akhirnya umat Yahudi tersebar ke tempat-tempat lain. Demi kelangsungan identitas Yahudi menjadi tergantung pada kaum Farisi, imam besar yang disebut juga rabi, sebab hanya mereka yang dapat membaca dan menafsirkan Taurat, sehingga mereka berperan penting di dalam sinagog-sinagog lokal di tempat orang Yahudi tinggal. Setelah masa penghancuran ritus Bait Suci, terjadilah perubahan fungsi sinagog-sinagog yang sebelumnya sebagai tempat kumpul untuk belajar Taurat, sekarang menjadi tempat kumpul berjamaah untuk beribadah dan membaca Taurat. Peran penting sinagog dan rabi masih berlangsung hingga masa kini.